فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabuz Zifaf. Adabuz Zifaf karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pendahuluan dan kata pengantar pada pertemuan sebelumnya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk pada inti dari apa yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qaili fi muhkami kitabihi. Segala puji hanya milik Allah yang mengatakan dalam muhkam kitabnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa menenangkan diri kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan rasa sayang, cinta di antara kalian. Dalam ayat ini ikhwati fillah, penjelasan bahwasanya merupakan hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan untuk laki-laki pasangan dan menciptakan untuk perempuan pasangan. Dan pasangan tersebut Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pasangan untuk laki-laki ataupun perempuan agar keduanya bisa saling menenangkan diri. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa menenangkan diri kepadanya. Dan subhanallah, dengan terjalinnya hubungan yang Allah Azza wa Jalla ridai dengan cara yang disyariatkan,
Allah jadikan pada keduanya rasa cinta dan sayang melebihi dari cinta dan sayang yang lainnya, sebagaimana datang dalam hadis. Kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin alladhi warada anhu fima thabata min hadithih, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah. Dan salawat dan salam atas nabinya Muhammad yang telah datang dari beliau pada apa yang sabit dari haditsnya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang, al-walud yang subur. Fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah, karena sesungguhnya nanti aku akan membangga-banggakan jumlah banyaknya kalian di hadapan para nabi-nabi di hari kiamat. Dalam hadits ini Nabi SAW menganjurkan para pria menikahi para wanita yang penyayang, karena yang diinginkan dalam pernikahan adalah kasih sayang, bukan pertengkaran, bukan ejek-mengejek atau hina-menghina, permusuhan, pertengkaran. Maka Nabi katakan, tazawwaju, menikahilah kalian, carilah kalian sosok wanita yang penyayang, sayang suaminya sebagaimana sayang kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka nantinya bisa tumbuh dengan baik. Al-walud, sebagaimana nikahilah kalian wanita-wanita yang penyubur. Subur yaitu barakallahu fikum, ditinjau dari keluarganya dan keturunannya bahwasanya dia adalah keluarga yang banyak bersaudara, sebagaimana saudara-saudaranya adalah orang-orang yang juga banyak memiliki keturunan, sehingga tentunya dia adalah dari keluarga yang subur. Karena yang diharapkan dan dimaksudkan dalam pernikahan adalah anak keturunan. Dan itu juga yang diharap-harapkan oleh Nabi kita SAW yang memperjuangkan agama hingga sampai kepada kita. Karena Nabi lanjutkan, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena saya akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian al-anbiya di hadapan para nabi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, wa ba'du, adapun setelah itu, fa inna laman tazawwaja wa arada ad-dukhula bi ahlihi adaban fil Islam, maka sesungguhnya bagi orang yang telah menikah dan dia ingin masuk menjumpai pasangannya, fa inna liman tazawwaja wa arada ad-dukhula bi ahlihi adaban fil Islam, di sana ada adab-adab dalam Islam. Qad dhahula anha au jahilaha aktsarun nasi, di mana adab-adab ini kebanyakan manusia telah melupakannya atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hatta al-muta'abbidina minhum, bahkan sampai orang-orang yang giat beribadah di antara mereka melupakan atau tidak tahu adab-adab Islam ini. Fa ahbabtu an ad'a fi bayaniha hadhihi risalati fa ahbabtu an ad'a fi bayaniha hadhihi risalatal mufidah, maka aku ingin memberikan penjelasan, maka aku ingin menyusun dalam penjelasan adab-adab ini risalah yang berfaedah ini, bimunasabati zifafi ahadil ahibbah, kebetulan bertepatan dengan pesta pernikahan salah seorang yang kami cintai, i'anatan lahu wa li ghairihi minal ikhwatil mu'minin, sebagai bantuan pertolongan untuknya dan untuk selainnya dari saudara-saudara kaum mukminin, alal qiyami bima syar'ahu sayyidul mursalin an rabbil alamin, untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh penghulu para rasul dari Rabb alam semesta.
wa aqibtuha bin tanbih ala ba'dil umur allati tahimmu ala kulli mutazawwijin. Dan saya tutup tulisan ini dengan tambih, catatan-catatan penting yang dibutuhkan oleh setiap orang yang sudah menikah. Wa qad ibtuliya biha katsirun minaz zawjat, di mana kebanyakan dari istri telah mendapatkan ujian dikarenakan hal itu. Nah, as'alallaha ta'ala an yanfa'a biha, maka aku memohon kepada Allah agar memberikan manfaat dengan tulisan ini. Wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhihil karim, dan semoga Allah menjadikannya murni mengharapkan wajahnya yang mulia. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dia adalah zat yang berlimpah kebaikannya lagi maha mengasihi. Waliya'lam annal adabaz zifafi katsirah, dan hendaknya diketahui bahwa adab-adab pernikahan itu banyak. Wa innama ya'nini minha fi hadhil ajalah, akan tetapi yang saya maksudkan dari adab-adab tersebut dalam kesempatan yang ringkas ini, ma thabata minha fi sunnatil muhammadiyah, adalah apa-apa yang sahih dari adab-adab tersebut di dalam sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak semua adab mungkin akan beliau sebutkan, tapi beliau di sini hanya memusatkan adab-adab yang dimaksud dari apa-apa yang sahih atau di sana ada dalilnya, baik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau adab yang berlaku dan dilaksanakan oleh generasi terbaik dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimma la majala li inkariha min haitsu isnadiha, dari perkara-perkara yang tidak ada peluang bagi seseorang mengingkarinya ditinjau dari sanadnya. Kenapa itu sahih? Saya tidak mengatakan betulkah itu? Tidak ada lagi peluang untuk menolaknya. Kenapa? Apa yang beliau sajikan di sini beliau telah teliti, beliau telah pelajari, beliau telah kaji dan mengeluarkan hasil penelitian bahwa ini adalah sahih, benar adanya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah al-mutabahhir, di antara seorang alim ulama yang luas bagaikan lautan dalam perihal ini, mengkaji, meneliti dan mencari serta melakukan riset terhadap satu hadis dan yang lainnya, sehingga beliau bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah hadis yang memang benar dari Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak. Dan sebagai bukti, lihat kitab dan tulisan-tulisan beliau, baik itu silsilah as-sahihah atau barakallahu fikum targhib wa tarhib dan yang lainnya dari kitab-kitab yang menunjukkan tentang kemapanan dan keahlian beliau dalam menilai hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimma la majala li inkariha min haitsu isnadiha, di antara perkara yang tidak ada peluang untuk mengingkarinya ditinjau dari sanadnya. Au mukhalafah au muhawalatu at-tashkik fiha min jihati mabanaha, atau upaya untuk membuat ragu pada hadis-hadis ataupun adab-adab tersebut ditinjau dari susunan-susunan katanya. Ini adalah susunan kata yang sangat fasih karena datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ditinjau dari sanad tidak bisa diingkari, ditinjau dari susunan-susunannya maka juga tidak sepantasnya untuk merasa ragu. Hatta yakunal qa'imu biha ala basiratin min dini, sehingga orang yang menegakkan adab-adab ini berada di atas ilmu dari agamanya, wathiqatun min amrihi, dan di atas keyakinan, berada di atas keyakinan pada urusannya. Wa inni la arju ay yakhtimallahu lahu bisa'adah, dan sungguh aku berharap Allah azza wa jalla menutupnya, yaitu menutup akhir hidupnya dengan kebahagiaan. Jazaan iftitahihi
hayatahu az-zawjiyah bimutaba'atis sunnah. Sebagai bentuk balasan, dia telah memulai kehidupan suami istrinya dengan mengikuti sunnah. Wa ayyaj'alahu min ibadihi alladhina wasafahum bi anna min qawlihim, dan semoga Allah menjadikan beliau, itu saudara yang sekarang ini akan menikah, di antara hamba-hamba Allah yang Allah sifatkan bahwasanya mereka itu mengucapkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun, hal yang menyejukkan hati, pasangan yang menyejukkan hati, menyenangkan, sebagaimana keturunan yang menenangkan, menyenangkan dan menyejukkan hati. Karena bukan dimaksud hanya sekedar bisa menikah. Kalau hanya sekedar bisa menikah, maka semua orang bisa menikah, bahkan binatang pun menikah. Maksud saya kawin. Ya. Bukan hanya yang dimaksud adalah punya keturunan, bahkan binatang juga punya keturunan. Mereka beranak pianak, bahkan diternak. Tapi barakallahu fikum, manusia lebih tinggi kadarnya daripada binatang. Tujuan mereka hidup bukan hanya sekedar untuk beregenerasi, melanjutkan garis keturunan, tidak. Tapi barakallahu fikum, mereka punya agama yang mereka terikat dengannya, dan mereka punya keyakinan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Sehingga barakallahu fikum, dia tidak boleh melakukan seenaknya atau tanpa alasan dan dasar dalam setiap tindakan dan keputusan. Oleh karena itu barakallahu fikum, siapa yang menikah maka hendaknya perhatikan bahwa yang diinginkan dalam pernikahan bukan hanya sekedar punya pasangan. Karena betapa banyak orang yang punya pasangan dia menyesal begitu dia memilih dan menerima pasangannya itu, sehingga terjadi pertengkaran, perkelahian, bahkan barakallahu fikum permusuhan atau sampai tindak pembunuhan. Itu semua barakallahu fikum dikarenakan kurang memperhatikan adab Islamiyah, apa yang harus dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan. Fadfar bidzatid din taribat yada. Cari wanita yang bagus agamanya, itulah yang akan menyenangkan. Nah, idza atakum man tardauhu dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila wahai para wali datang kepada kalian pria yang melamar, pria itu adalah orang yang kalian ridhoi, senangi agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Bukan dilihat tampannya, bukan dilihat tingginya, bukan dilihat warna kulitnya, bukan juga dilihat dengan profesinya, statusnya. Kenapa? Semua itu bisa saja hilang, dan semua itu bukanlah sumber kebahagiaan. Makanya di antara doa ahlul jannah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Furqan, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan dan keturunan sosok yang bisa membuat hati kami merasa tenang, senang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadikan orang dia sebagai orang bertakwa, tidak, tapi permohonan ahlul jannah, lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai panutan bagi orang yang bertakwa. Nah, tidak masalah diejek, tidak masalah dihinakan, direndahkan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Mereka bukanlah sosok yang pantas untuk dipandang. Tapi lihatlah penilaian orang-orang bertakwa. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian wahai orang-orang beriman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Maka penilaian mereka itu teranggap. Bimbingan mereka itu dengar. Saran-saran mereka itu insya Allah bagus, karena mereka di atas takwa, mereka di atas ilmu. Dengar. Oleh karena itu doa ahlul jannah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai panutan untuk orang-orang bertakwa. Dan orang bertakwa tidak akan menjadikan panutannya orang yang jelek keagamaannya. Dan ini barakallahu fikum pada puncak kebaikan dalam doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, sementara akhir kesudahan yang baik itu
diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kama qala Rabbul Alamin, sebagaimana yang dikatakan oleh Rabbul Alamin, innal muttaqin fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di bawah bayangan-bayangan pohon surga dan dekat dengan mata-mata air sungai. Wa fawakiha mimma yashahun. Mereka juga berada pada buah-buahan yang mereka inginkan. Kulu washrabu hani'a, silahkan, dikatakan kepada mereka, silahkan makan dan minum dengan senang hati. Bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa yang telah kalian perbuat. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Nah, dan tentu barakallahu fikum, semua yang memulai hidupnya melakukan pernikahan, yang ia inginkan adalah kebahagiaan, yang ia inginkan adalah kebaikan untuk dirinya, pasangannya, dan juga keturunan. Sehingga barakallahu fikum, mereka yang menginginkan hal tersebut hendaknya mengikat diri dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla telah syariatkan dan dijelaskan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena barakallahu fikum, dengan mengikat diri terhadap agama, insyaallah kehidupan seorang mukmin dan mukminah akan menjadi baik dan bahagia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia itu beriman, maka sungguh benar-benar kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Nah, sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Taib. Wa hakatil kal adab, dan berikut adab-adab yang kami maksud. Adab-adab pernikahan. Yang pertama, mulatafatuz zaujah indal bina'i biha, bersikap ramah, melembuti istri begitu mulai masuk tinggal bersamanya. Yustahabbu lahu idza dakhala ala zaujatihi ayulatifahu, dianjurkan bagi seorang suami apabila masuk menjumpai istrinya untuk bersikap ramah, lembut kepadanya. Ka'ayyuqaddima ilaiha syai'an minasyarab, seperti dengan dia suguhkan kepada istrinya sesuatu berupa minuman, wa nahwihi, atau semisalnya. Apakah itu minuman dingin atau minuman hangat, atau barakallahu fikum berupa potongan kue, di mana potongan kue tersebut dimakan bersama, atau semisal daripada hal tersebut. Li hadithi Asma binti Yazid ibn Sakan, berdasarkan haditsnya Asma bintu Yazid ibn Sakan. Qalat, beliau berkata, inni qayyantu Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku yang merias Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan di hari akadnya, tapi di hari di mana Nabi alaihi salatu wasallam telah mulai tinggal bersama dengan Aisyah. Di hari itu Asma bintu Yazid yang menghias atau merias Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Aisyah telah dirias oleh Asma bintu Yazid, thumma ji'tuhu, aku pun mendatangi Nabi. Fada'autuhu, maka aku pun memanggil Nabi. Lijalautuha, ay linnadhari ilaiha majluwatan maksyufatan. Aku ajak Nabi, aku panggil Nabi untuk melihat Aisyah dalam keadaan lebih jelas dan terbuka, tidak lagi menggunakan hijab. Faja'a, maka Nabi SAW pun datang. Faja'alasa ila jambiha, kemudian Nabi pun duduk di sampingnya Aisyah. Fa'utiya bi'ussi labanin, lalu dibawakan
cangkir yang besar berupa susu. Fasyariba, Nabi minum. Thumma nawalahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam pun memberikan cangkir tersebut kepada Aisyah. Fa khafadat ra'saha wastahyat. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menundukkan kepalanya dan malu-malu. Nah, dan ini barakallahu fikum sifat seorang wanita pada dasarnya adalah pemalu. Apalagi barakallahu fikum itu adalah hari pertama dia menjumpai sang kekasih yang akan mengarungi lautan kehidupan rumah tangga bersama. Dia malu-malu. Qalat Asma, maka Asma berkata, fantahartuha, aku pun menghardik Aisyah. Wa qultu laha khudhi min yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku katakan kepadanya, ambillah dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa akhadat, maka Aisyah pun mengambil susu itu. Fasyaribat syai'an, lalu Aisyah minum sedikit dari susu tersebut. Thumma qala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, a'ti taribaki, ay sadiqatik. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, berikanlah minuman itu kepada kawanmu itu, yaitu Asma. Qalat Asma, Asma berkata, qultu ya Rasulullah bal khudhu. Aku berkata, yaitu Asma yang saat itu hadir, mengatakan, melainkan engkau yang ambil dari tangan Aisyah. Fashrab minhu, lalu minumlah dari susu tersebut. Thumma nawilnihi min yadik, lalu kasih saya susu tersebut dari tanganmu sendiri. Dan ini barakallahu fikum adalah kondisi para sahabat, baik laki maupun perempuan. Mereka itu adalah sosok yang berambisi untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh dan serius untuk bisa mendapatkan berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Asma tidak mau ambil bekasnya Aisyah. Aisyah bukanlah sosok yang diharapkan berkah padanya, sebagaimana keadaan sahabat-sahabat lainnya. Tapi sosok yang pantas dan layak untuk dicari berkahnya dari sisa dan bekasnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ini adalah akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Dan ini barakallahu fikum pendapat yang benar dalam hal ini, bahwa boleh mencari berkah dari bekas-bekas peninggalan para nabi dan juga para rasul. Dan ini yang dilakukan oleh Asma. Begitu Aisyah ingin memberikan kepada Asma bekas minumannya, maka Asma meminta supaya Nabi minum dulu, lalu memberikan kepada Asma agar dia bisa mendapatkan berkah. Baik. Fasyariba minhu, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meminum dari gelas tersebut, dari susu tersebut. Thumma nawalanihi, lalu dia pun memberikan aku gelas itu. Qalat fajalastu, kata Asma, saya pun duduk. Thumma wada'tuhu ala raqabati, lalu saya meletakkan gelas itu, cangkir itu di atas lututku. Thumma tafiqatu udirahu wa atba'ahu bi syafati liusiba minhu syarban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun memutar-mutar dan mencari-cari dengan bibirku gelas tersebut, agar aku bisa menepati dari gelas tersebut di mana Nabi alaihi salatu wasallam minum, agar bekas bibir Nabi dia juga bisa dapatkan, mencari berkah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah khusus hanya berlaku untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma qala liniswatin indi nawilihinna. Kemudian Nabi berkata untuk wanita-wanita yang ada di situ, berikan juga mereka. Faqulna la nashtahihi, maka wanita-wanita yang menghadiri itu berkata, kami tidak mau. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, la tajma'na ju'an wa kadhiba, jangan kalian padukan antara lapar dan juga bohong. Kalian sebenarnya mau, tapi malu-malu sehingga katakan kami tidak mau. Baik, syahid di sini barakallahu fikum, adab yang pertama adalah mulatafatuz zaujah, bersikap ramah, melembuti sang istri begitu pertama kali masuk untuk melakukan kehidupan suami istri. Nah,
Dan di antara hal yang disebutkan merupakan hal yang disunnahkan adalah membawakannya minum, atau barakallahu fikum semisalnya, tidak mesti minuman. Atau kalau ada seperti dalam kisah ini membawakan susu, lalu barakallahu fikum minum dari cangkir yang sama, maka itu adalah di antara hal yang menepati seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun barakallahu fikum, apabila tidak memungkinkan, kalau di sana hanya ada buah yang mungkin ukurannya kecil atau lebih besar atau semisalnya, atau ke kue, lalu mereka makan berdua dari tempat yang sama, maka itu juga masuk dalam pembahasan ini. Setidaknya yang diinginkan adalah agar si istri tidak merasa canggung dengan suaminya begitu pertama kali berjumpa, agar sang istri merasa nyaman dengan kelembutan dan barakallahu fikum keramah tamahan yang dilakukan oleh sang suami untuknya. Nah, kemudian adab yang kedua, wad'ul yad ala ra'si az-zawjah wad-du'a'u laha, meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakan istri dengan kebaikan. Setelah minum, yang perempuan juga minum, maka di antara adab yang disunnahkan berikutnya adalah sang suami meletakkan telapak tangannya di kepala ataukah di kening sang istri dan mendoakannya kebaikan. Wa yanbaghi an yad'a yadahu ala muqaddimati ra'siha 'inda al-bina'i biha aw qabla dhalik. Dan sepatutnya bagi sang suami untuk meletakkan tangannya di bagian depan kepalanya, yaitu di kening dahi istrinya. Begitu akan tinggal bersamanya atau sebelum itu. Wa yusammillaha tabaraka wa ta'ala, lalu dia pun membaca bismillah. Wa yad'u bil barakah, dan mendoakan keberkahan untuk istrinya. Wa yaqulu kama jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ucapkan sebagaimana yang telah datang dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja ahadukum ra'ah aw ishtara khadiman falyakhudh binasiyatiha. Apabila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu di antara kalian menikahi seorang wanita atau dia membeli seorang budak pelayan, maka hendaknya dia memegang nasiyatiha ay mambit asy-sya'ri fi muqaddamir ra'si, tempat tumbuhnya rambut di bagian depan kepala, bagian kening, bagian atas. Wal yusammillaha azza wa jal, lalu hendaknya dia menyebut bismillah, menyebut nama Allah azza wa jal. Wal yad'u bil barakah, dan mendoakannya keberkahan. Wal yaqul, dan hendaknya dia katakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu berupa kebaikannya, kebaikan sang istri. Karena manusia barakallahu fikum bukan padanya hanya ada kebaikan, tapi di sana ada sisi buruknya juga. Sehingga di awal memulai kehidupan, maka yang pertama kali dia minta kepada Allah adalah agar Allah memberikan kebaikan untuknya. Wa khaira ma jabaltaha alaih, dan aku memohon kebaikan yang engkau jadikan sebagai tabiatnya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung dari kejelekan yang menjadi tabiatnya. Nah, ini adalah suatu perkara yang dimaklumi bahwa begitu terjadi pernikahan, maka akan bergabung kehidupan dari dua orang yang berbeda latar belakang, yang memiliki tabiat yang juga berbeda. Sehingga barakallahu fikum disyariatkan agar perbedaan yang ada bukan mendatangkan kejelekan, tapi perbedaan tabiat bisa mendatangkan kebaikan. Dan ini diantara caranya yaitu doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaira ma jabaltaha alai, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau jadikan itu sebagai tabiatnya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Wa syarri ma jabaltaha alai, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan tabiat yang engkau jadikan dia di atasnya. Nah,
Wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dirwati sanamihi, dan apabila dia membeli ba'ir unta, maka hendaknya dia memegang punuknya. Wal yaqul mithla dzalik, lalu dia ucapkan yang semisal dengan itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid. Baik. Ini barakallahu fikum dua adab yang hendaknya dilakukan oleh sepasang suami istri begitu memulai kehidupannya, tidak langsung-langsung. Tapi barakallahu fikum berlahan, ramah supaya dia tidak kaget dan terkejut. Dan hendaknya barakallahu fikum memperhatikan adab-adab syar'iyah, karena yang diinginkan bukanlah hanya sekedar memuaskan nafsu dan birahi, tapi yang diinginkan adalah kebaikan dan keberkahan dalam perjalanan berumah tangga. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil adab-adab berikutnya yang hendaknya dilakukan oleh sepasang suami istri. Naktafi insyaallah.